Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Ahmad Haji Abu Bakar selaku Ketua Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Yang sama-sama kami hormati Bapak Haji Ale Abdullah selaku Kepala Bidang Pengumpulan, dan yang sama-sama kami hormati Bapak TB Patahila selaku Ketua Program Kurban Semakin Istimewa Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Dan seluruh rekan-rekan media yang telah menghadiri acara press conference pada siang hari ini, dan seluruh insan Basnas Bajis yang ada di manapun berada yang menyaksikan melalui kanal YouTube Basnas Bajis TV. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam acara press conference Kurban Semakin Istimewa Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Senang sekali kita bisa bertemu di sini, dan dengan segala kerendahan hati saya akan memandu acara pada hari ini, dan mari kita awali acara hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai lembaga amil tertua dan terdepan di Indonesia, Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menumbuhkan pengelolaan zakat yang amanah dan profesional. Hal ini dilakukan untuk dapat terus memberikan kepercayaan kepada para masyarakat maupun kepada para muzaki. Hari Raya Idul Adha segera hadir, dan sebagai orang yang beriman tentunya kita merasa bahagia dan gembira. Semakin banyak orang yang berkurban, maka semakin banyak pula orang yang akan mendapatkan kegembiraan dan keberkahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta akan menggelar program Kurban Semakin Istimewa, di mana hasil pengumpulan kurban dan sedekah daging tersebut akan disalurkan ke daerah pemukiman kumuh di Jakarta yang padat penduduk dan hidupnya dalam garis kemiskinan. Untuk itu, Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta berharap melalui program ini kita dapat merayakan Hari Raya Idul Adha yang semakin istimewa. Baik para insan Basnas Bajis dimanapun berada dan seluruh rekan media, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama paparan dari Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan dipaparkan oleh pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta dan tim program dari Kurban Semakin Istimewa. Sebelumnya mari sama-sama kita sapa bersama dari mari sama-sama kita sapa bersama yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada dari Ketua Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan didampingi oleh Kepala Bidang 1 Bidang Pengumpulan Bapak Haji Ale Abdullah. Assalamualaikum Pak Haji. Dan didampingi juga oleh Bapak Ahmad Solih selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Assalamualaikum Pak Solih, Pak Ahmad Solih ya. Dan didampingi juga oleh Ketua Tim Program Kurban Semakin Istimewa Pak Ahmad Abdul TB Patahila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih para insan Basnas Bajis dimanapun berada. Kita awali acara hari ini dengan paparan dari pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Haji Abu Bakar. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ale Abdullah selaku Kepala Bidang Pengumpulan. Yang saya hormati Pak Ahmad Soleh selaku Kepala Bidang
pendistribusian dan pendayagunaan. Yang saya hormati Pak Fatahillah selaku Ketua Panitia Idul Kurban, yang saya hormati dan banggakan semua teman-teman wartawan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan ini luar biasa hadir semua teman-teman wartawan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan dukungannya serta kerjasama kita antara Basnas Bajis DKI Jakarta dengan teman-teman wartawan. Pertama, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rahmat, taufik, hidayah, dan terutama kesempatan bisa bertemu silaturahim pada sore hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Pertama, atas nama pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih dan menyapa semoga teman-teman wartawan, teman-teman yang sebagai amilin dan amilat di Basnas Bajis DKI Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kalau bulan yang lalu kita sudah berkumpul juga di acara dan informasi yang berbeda dengan hari ini. Kalau yang lalu itu kita kegiatannya adalah Idul Fitri dan sholat Idul Fitri di JIS Jakarta International Stadium yang bertempat atau berlokasi di Jakarta Utara. Hari ini kita pertemuan press conference yang terkait dengan hajatan kita, kegiatan Idul Kurban dan Hari Raya Idul Kurban. Tentu tema besar kita di Idul Kurban ini adalah kurban semakin istimewa. Kalau yang lalu kita itu Ramadan istimewa. Mengapa kurban semakin istimewa? Perlu saya sampaikan karena semua kebaikan baik yang sunnah maupun yang wajib pahalanya sama, dan bahkan yang sunnah sama dengan wajib. Artinya kalau di Hari Raya Idul Fitri orang pada berbondong-bondong datang ke Idul Fitri, tapi itu termasuk hal yang sunnah. Sementara masyarakat warga Jakarta yang sudah melaksanakan puasa Hari Raya Idul Fitri, kemudian memberikan infak, sedekah, dan zakatnya, ya, zakat memang wajib dikeluarkan oleh setiap kepala, sedangkan infak dan sedekah adalah merupakan sunnah bagi setiap kepala. Tapi terkait dengan Idul Kurban, ini dikatakan semakin istimewa karena ini diwajibkan kepada siapapun yang termasuk mampu. Diwajibkan. Artinya mereka sudah melaksanakan hal yang sunnah, lalu semakin istimewa lagi melaksanakan hal yang wajib bagi setiap kepala yang sudah mampu. Itu yang pertama
yang perlu saya sampaikan. Kemudian terkait dengan Idul Kurban pada kesempatan bulan Idul Adha ini, Basnas Bazis menetapkan target sampai dengan 1.000 ekor hewan. Dibandingkan di tahun 2021, kita mentargetkan 500 ekor hewan. Dan ketika pelaksanaannya atau realisasinya itu memang tidak sampai 500 ekor hewan. 80 sampai 85% kita capai pada saat atau di tahun 2021. Nah, tahun ini target dari 1.000 itu kita orientasi ikhtiarnya adalah pertama kolaborasi dan yang kedua adalah mandiri. Nah, kolaborasi ini kerjasama dengan BUMD, Korpri maupun badan-badan usaha yang di luar dua hal yang saya sebutkan pertama. Demikian juga kolaborasi dalam kaitan secara individu atau kelompok. Dengan adanya kolaborasi itu, insya Allah kita bisa mencapai target yang kita sudah tetapkan. Sisi lainnya adalah mandiri, yaitu ikhtiar daripada Basnas itu sendiri melalui panitia yang kita sebut dengan ada panitia Idul Kurban dan ada panitia Idul Adha. Nah, pada kesempatan ini tahun 2021 kita belum melaksanakan Idul Adha. Tetapi di tahun ini kita di samping melaksanakan Idul Kurban, kita melaksanakan juga Hari Raya Idul Adhanya. Tentu saja atas izin dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini kolaborasi kerjasama, kita akan melaksanakan di JIS, Jakarta International Stadium. Kalau yang lalu Hari Raya Idul Fitri, nah sekarang Hari Raya Idul Adhanya. Dan panitia Idul Adhanya include di dalam panitia Idul Kurban. Berikutnya adalah harapan kita Basnas Bazis DKI Jakarta adalah bagaimana secara simbolis pelaksanaan Idul Kurban itu akan dilakukan di JIS, Jakarta International Stadium. Tetapi dalam kaitan pembagian daging kurban itu nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh panitia maupun bagian Disdai. Tetapi saya ingin sampaikan satu hal lagi yang terkait dengan hewan kurban yang kita targetkan sebesar 1.000 ekor hewan itu terdiri dari satu dalam bentuk daging kaleng, kemudian dalam bentuk hewan hidup, dan dalam bentuk daging yang sudah dipotong. Nah, jadi 3 hal itu yang akan dilakukan oleh panitia Idul Kurban di dalam pendistribusian daging kurban. Nah, secara umum itu yang saya sampaikan. Nanti rincinya ada dari panitia, ada dari bagian penghimpun dana, dan juga ada bagian dari pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, semoga apa yang menjadi niat hajatan kita ini sesuai juga dengan ulang tahun Jakarta
ke 495 ya Jakarta hajatan, ya kita juga punya niat dan hajatan bagaimana supaya kita capai target sebanyak 1.000 ekor hewan yang akan disalurkan dalam bentuk daging kaleng, dalam bentuk daging potong, kemudian dalam bentuk hewan hidup. Mudah-mudahan ini kita benar-benar menjadi semakin istimewa di DKI Jakarta. Tentu saja peruntukannya itu adalah kepada mereka-mereka warga masyarakat DKI yang membutuhkan daging hewan, dan insya Allah itu pengelolaan daging hewan yang akan dilaksanakan oleh panitia itu tetap pada prinsip amanah, profesional dan berdaya guna bagi warga dan masyarakat DKI Jakarta. Demikian dan terima kasih. Untuk sementara saya berikan kesempatan kepada teman-teman, apakah ini dipandu lagi atau langsung oleh dipandu ya? Oke, baik. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu atas paparannya di awalnya. Dan baik, selanjutnya untuk lebih jelas dan lebih melengkapi apa itu informasi kurban semakin istimewa Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, mari sama-sama rekan-rekan media maupun insan Basnas Bajis dimanapun berada, kita mendengarkan paparan dari panitia kurban semakin istimewa Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak TB Patahila. Kepadanya kami silakan. Terima kasih pada MC atas waktu yang telah diberikan. Izin pimpinan, selamat siang. Untuk rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan media dan Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, izinkan saya selaku panitia kurban pada event tahun ini sedikit memaparkan tentang strategi kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, sudah tampil slide 11 langsung ya. Alhamdulillah dibanding tahun lalu, tadi sudah disinggung oleh pimpinan kita semua bahwa Basnas Bajis sudah mencoba memulai tentang kegiatan event kurban, di mana pada tahun lalu alhamdulillah walaupun belum mendekati 100% sempurna, paling tidak kita sudah bisa melaksanakan itu dan bisa berjalan dengan baik. Adapun pada tahun 2022 panitia beserta pimpinan telah memusyawarahkan dan menghasilkan mufakat bahwa target tahun 2022 sebesar 14 miliar. Nah, di mana 6,5 miliar akan dihimpun dari masyarakat umum, 6,5 miliar dari para mitra kolaborasi, dan tadi disinggung bahwa kita akan mengadakan event salat Id di mana kita akan isi dengan kegiatan collecting, mudah-mudahan bisa menembus dan menyasar kegiatan infak dan sodako senilai 1 miliar. Sehingga total yang diharapkan dari kegiatan kita pada tahun ini berjumlah 14 miliar. Nah, adapun strategi yang kita lakukan, alhamdulillah kami beserta panitia dan tim lainnya yang pertama telah melakukan berbagai macam kolaborasi program maupun paparan sosialisasi baik edukasi dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kami lakukan baik kepada masyarakat umum, kepada mitra kerja BUMN, BUMD maupun UPZ, karena kita sekarang punya UPZ kemitraan dan berjumlah banyak juga. Besar harapan kita bahwa dari total target yang disampaikan dapat terwujud, mudah-mudahan minimal 14 miliar, barangkali bisa lebih daripada itu, mudah-mudahan. Nah, adapun teknis, next yang harga hewan. Nah, berikut kami tampilkan harga hewan kurban yang telah disepakati, slide 12, sudah?
Nah, dari sisi harga yang tadi disepakati, yang pertama kita membuat suatu hal baru pada tahun ini, di mana pada sebelumnya hewan kurban diarahkan kepada pengalengan, mengingat pada waktu itu tema COVID begitu tren, sehingga kita menghindari berbagai macam kekhawatiran menular penyakit dan lain sebagainya. Itu salah satu kekhawatiran yang kita harapkan pada waktu itu. Namun berdasarkan apa yang kita lakukan di lapangan, ternyata minat pengalengan itu begitu banyak diminati. Kenapa? Kita tahu bahwa budaya kita begitu hewan dipotong langsung dimasak. Dan ketika telat sedikit, indikasi daging bau itu menyebabkan bahwa kehigienisan daging menjadi kurang bagus. Sehingga alhamdulillah edukasi yang kita sampaikan pada waktu itu dan pada hari ini, salah satu orientasi kita terbesar adalah melakukan pengalengan dari sisi pengkurban itu sendiri. Walaupun pada tahun ini insya Allah kita pun bisa menyalurkan hewan, di mana nanti adapun teknis yang akan kita sampaikan. Begitu hewan nanti sudah didapat, katakan mudhohi itu sudah bersiap, hal yang pertama dilakukan adalah mereka akan mengisi form. Setelah mengisi form, para mudhohi itu akan melakukan transfer ke rekening yang telah kita tunjuk. Lalu bagaimana berikutnya? Nah, untuk meyakinkan bahwa form komitmen tadi yang sudah diisi, biaya yang sudah masuk, maka kita akan memberikan tanda terima bahwa yang bersangkutan sudah siap akan melaksanakan kurban pada lembaga kita. Kemudian teknis berikutnya adalah next yang slide mekanisme, teknis dan mekanisme kurban. Ya, nah di sini teman-teman sudah bisa saksikan bahwa ada sedikit alur ya, di mana setelah pekurban itu mengisi form komitmen, dia akan mentransfer ke lembaga kita dan lembaga kita akan memberikan tanda terima. Lalu kita akan mencatat apakah yang bersangkutan akan mengambil sepertiganya atau memang dia menyerahkan sepenuhnya kepada kita. Nah, untuk kemudian kan ini terbagi ke dalam dua hal, yakni sistem pengalengan dan hewan hidup. Kalau untuk sistem pengalengan, insya Allah kita akan menyalurkan nanti bidang penyaluran dan pendistribusian yang akan diberikan kepada titik-titik tertentu yang sudah di mapping sebelumnya. Nah, adapun untuk hewan sama, kita juga nanti akan mencatat bahwa misalkan si fulan ingin bersedekah hewan kepada masjid tertentu atau kepada penerima manfaat tertentu, nah itu yang akan kita salurkan. Next. Nah, ini kurang lebih alur mekanisme atau visualisasi tentang kegiatan pekurban yang dilaksanakan di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Lalu bagaimana cara berkurbannya di bank? Nah, next. Jadi boleh men-scan ya, di mana setelah men-scan tadi sudah digambarkan sebelumnya, dia akan mengisi data pada Google Form. Ini berlaku bagi masyarakat umum, mitra kerja, ASN dan lain sebagainya, serta barangkali ada mitra kolaborasi BUMN, BUMD sama ini. Nah, nanti ketika sudah mengisi form tersebut, seperti biasa uang akan ditransfer melalui rekening kita, kemudian atau bisa juga melalui simpul kebaikan, di mana itu tersedia. Next. Nah, ini salah satu contoh link atau isi ketika misalnya mereka ingin mengisi langsung melalui link yang kita siapkan. Nah, berikut saya lampirkan bukti-bukti atau contoh transaksi yang kemungkinan ini, bukan kemungkinan, yang insya Allah ini akan kita hadirkan kepada mereka. Tadi sudah disinggung bahwa di alur ya, ketika mereka bersedia men-scan, mengisi form, lalu ini salah satu gambar bukti pembayaran kurban yang akan diterima oleh para mudhohi itu sendiri. Next. Nah, ini ya form. Setelah mereka misal bersedia mengisi komitmen, lalu mereka akan kita serahkan bukti penerimaan. Di kemudian maka kita bertanggung jawab untuk next. Kemudian kita bertanggung jawab untuk memberikan report sebagai pertanggungjawaban kita bahwa uang yang kita terima, uang yang kita dapat
kita salurkan ke berbagai macam program dan lain sebagainya, untuk kemudian kita berikan yang terakhir adalah sertifikat kolaborasi atau misalnya sertifikat pekurban. Mungkin untuk sementara itu saja yang perlu saya sampaikan dari sisi strategi yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan apabila ada kekurangan dalam sisi pencapaian bisa dilakukan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak TB Fatahillah atas paparan yang begitu rinci di program Kurban Semakin Istimewa Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Baik para rekan-rekan media dan insan Basnas Bajis ya dimanapun berada, selanjutnya kita lakukan tanya jawab bagi rekan-rekan media. Kita buka 2 sesi. Sesi pertama 2 penanya dulu dan sesi selanjutnya 2 penanya. Untuk yang rekan-rekan media ingin bertanya, kami silakan. Silakan satu lagi ada di sesi. Silakan Pak. Sebutkan nama dan dari media mana Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ke Bapak TB Fatahillah ya. Mungkin teman-teman kami ini dari media tolong dikasih pemaparan atau pemetaan. Sebab untuk Idul Kurban tahun ini saya yakin lebih meningkat lagi, itu pertama. Kedua, ada daerah-daerah memang sekarang jadi semacam rebutan ini. Jadi rebutan artinya apa? Sepertinya tidak ada yang kosong. Nah, maksud saya untuk program Kurban Semakin Istimewa tahun ini, Basnas Bajis Provinsi DKI ini, pemetaannya seperti apa? Atau mungkin ada stressing, misalnya tadi akan memotong hewan kurban di JIS ya. Apakah prioritasnya itu di situ? Saya pikir itu aja. Makasih. Saya Agus dari posberitakota.com. Makasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pimpinan, saya Yon dari Suara Karya ingin sedikit tanya kaitannya dengan untuk mencapai target 1.000 ekor atau 1.000 hewan korban itu, apa saja yang sudah dilakukan tadi. Selain tadi kan ada ASN, ada BUMD, ada UPTD, dan lain-lain. Nah, apakah ada mudoki yang dipermudah? Artinya saya ingin kurban dengan hanya menutul gadget, dengan aplikasi, misalnya dengan Shopee katakanlah gitu ya, Lazada dan lain-lain. Apakah ada kerjasama itu sehingga mudoki atau orang-orang yang mampu itu benar-benar mudah berkorban untuk ke Basnas Basis? Satu, itu. Yang kedua, bapak-bapak kita di Pemprov DKI, mungkin Pak Gubernur atau Pak Sekda, apakah sudah ada himbauan atau harapan untuk kepada ASN khususnya, yang kan Basnas Basis juga andalannya ASN, untuk bisa menyalurkan kewajiban berkorban bagi itu ke Basnas Basis. Itu saja kayaknya Pak. Mudah-mudahan target 1.000 ekor ini bisa terlampauin, bahkan lebih gitu ya. Kalau saya kira kalau melihat tren semangat saudara-saudara kita yang mampu, walaupun orang bilang bahwa ekonomi kita sedang merangkak untuk maju, untuk naik lagi, untuk bangkit lagi, saya kira lebih banyak lagi yang berkorban. Makasih Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Agus dan Pak John. Kami silakan kepada narasumber untuk dapat menanggapinya, baik dari panitia maupun dari para kabit yang kami silakan.
Pak Tahilah. Baik, sedikit mengulas. Yang pertama pertanyaan tentang pemetaan disday yang insya Allah akan disampaikan oleh bidang program kepada Bapak Soleh. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, kita tidak ada pemotongan hewan kurban di JIS, di Jakarta International Stadium. Di sana hanya program kita sholat id saja, Pak. Nah, dan paling penyerahan secara simbolis saja. Jadi nggak ada pemotongan hewan kurban, Pak. Nah, yang kedua mengenai program-program kita, pemetaan. Jadi ini pemetaan pendistribusiannya, Pak ya. Jadi pertama pendistribusian kita itu ada namanya kita program ekspedisi kurban di Pulau Seribu, tepatnya di Pulau Untung Jawa. Kita akan mengadakan di sana namanya dapur kurban. Di sana kita masak daging, kemudian kita makan bersama dengan anak-anak yatim dan juga para duafa di Pulau Seribu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai program pembagian daging kurban di lapas. Kita insya Allah di lapas Pondok Bambu akan kita bagi juga lapas wanita untuk daging kurbannya. Dan yang ketiga kita juga jadi kita akan bedakan dua, Pak. Yang satu pembagian kita bedakan jadi tiga. Yang satu pembagian hewan kurbannya. Hewan kurbannya ini nanti merata di seluruh wilayah DKI dan sekitarnya. Itu kita kasihkan ke lembaga-lembaga yayasan atau lembaga-lembaga Islam. Kedua juga ke tokoh-tokoh para ulama. Itu pembagian hewan kurbannya. Kemudian pembagian daging kurbannya itu para duafa di kampung-kampung pinggiran, termasuk kampung nelayan dan juga kampung-kampung yang lain. Kemudian di lapas itu juga kita bagikan. Dan yang ketiga itu pembagian kaleng kurban, Pak. Kaleng kurban. Jadi yang menitipkan hewan kurban ke kita dalam bentuk kaleng, nanti kita olah dalam bentuk kaleng, kemudian kalengnya ini kita bagi ke orang-orang miskin di DKI Jakarta. Biasanya kita merata walaupun jumlahnya nanti menyesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang dititipkan di kita, Pak. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soleh atas penjelasannya. Sedikit menambahkan yang kedua ya, teman-teman, bahwa di sana tadi tidak ada penyembelihan melainkan penyerahan hewan secara simbolis yang insya Allah akan diterima langsung oleh Pak Gubernur. Bahkan dengan rumor bahwa Presiden pun akan menyerahkan secara simbolis di JIS nanti kepada Pak Gubernur. Untuk pertanyaan berikutnya adalah mohon maaf ada iklan nih, banyakan iklan nih. Pertanyaan yang berikutnya adalah untuk mencapai target 1000 kambing, katakan 14 miliar itu bisa nyampe gimana sih Bang? Alhamdulillah. Berdasarkan pengalaman yang sudah kita punya, berdasarkan profesionalisme tim yang kita miliki, tentu tidak luput daripada doa para kiai dan rekan-rekan semua. 1000 hewan kurban atau 14 miliar mudah-mudahan kun fayakun terjadi di 2022. Lalu bagaimana cara Bapak untuk mewujudkan hal itu? Yang pertama, kita punya mitra kolaborasi, Pak. Ada BUMD, kita juga ada BUMN, ada juga misalnya unsur ASN, para muzaki dari ASN, tidak termasuk korpri atau sama saja itu akan korpri gitu ya. Di luar daripada itu juga kita menempatkan
titik-titik potensi atau gerai-gerai tertentu. Alhamdulillah ada beberapa titik, kurang lebih 26 titik di berbagai macam stand gerai mall besar, kantor wali kota dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penggunaan media jelas, bahwa saya juga berharap kehadiran teman-teman rekan kerja mitra pers di sini juga bisa menggaungkan link kita. Tadi disinggung apakah Lazada, OVO dan lain sebagainya. Nah, bayangin sekarang misalnya terkumpul 500 media massa misalnya, walaupun kurang banyak. Di situ mencantumkan barang siapa yang ingin berkurban silahkan kepada link simpulkebaikan.id. Saya yakin 1000 kurban itu, 1000 kambing itu dapat dicapai. Nah, tentu tidak luput daripada kepada strategi yang kita miliki, dukungan dari teman-teman media, mudah-mudahan 1000 itu bisa menjadi 2000. Amin ya robbal alamin. Tidak termasuk kita juga memiliki volunteer mahasiswa MDG yang insya Allah akan kita announce dan kita arahkan, minimal andai kata masing-masing satu siswa saja bisa memajang status link kita punya tentang event kurban tadi, tidak menutup kemungkinan yang biasanya berkurban kemana-mana sekarang bisa lebih diarahkan kepada lembaga tertentu yang memiliki sertifikasi tertentu, sehingga tujuan dan arahannya adalah hewan yang didapat bisa tersalurkan kepada titik atau sesuai pada penerima manfaat, mudah-mudahan. Adapun pertanyaan yang berikutnya, misalnya himbauan tadi ya, disinggung tentang himbauan, apakah ada salah satu unsur dari pimpinan kita. Alhamdulillah pimpinan kita siapapun selalu support terhadap kegiatan kita. Yang pertama, kita memiliki video typing dari Pak Gubernur, bagaimana beliau secara lisan mengajak kepada unsur masyarakat DKI pada umumnya, seluruh para pengusaha dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah didukung di luar daripada video, seruan Gubernur on progress Pak, mudah-mudahan besok lusa bisa jadi, sehingga memudahkan tim fundraising kita untuk bisa memaksimalkan bagaimana caranya target yang 1000 kambing tadi dapat tercapai dengan baik. Saya rasa cukup. Pak Ale ada tambahan? Cukup Pak, silakan. Ya, untuk yang nanya kedua barangkali tambahannya, jadi samping tadi ajakan gubernur melalui video taping udah beredar ya, baik di IG ataupun di Facebooknya Bajas Bajis ya, di videonya Bajas Bajis juga, TV Bajas Bajis sudah beredar video taping dari Pak Gubernur. Adapun himbauan Pak Gubernur masih on progress. Namun demikian publikasi spanduk-spanduk, brosur-brosur dan sebagainya sudah tersebar di mana-mana, bahkan di billboard yang besar di pojok karet itu bipak itu mungkin kalau lewat udah ada aja. Barangkali udah upayakan Pak kita, dan insya Allah mudah-mudahan masyarakat udah mulai ngeh tentang adanya program kurban semakin istimewa Bajis DKI Jakarta. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih para narasumber. Kita buka sesi satu lagi untuk 2 penanya kembali. Mungkin ada dari rekan-rekan media yang ingin bertanya. Kami silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Baik, terima kasih rekan-rekan media dan para narasumber yang berbahagia yang telah hadir di press conference Kurban Semakin Istimewa Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita tutup press conference pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Syahrul Rahmatullah. Kepadanya kami silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan doa, mari kita membacakan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي لما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عز سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan media dan insan Basnas Bajis dimanapun berada yang telah menyaksikan melalui kanal YouTube Basnas Bajis TV, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta serta panitia kurban semakin istimewa yang telah menyampaikan paparan kurban semakin istimewa. Dan kami ucapkan juga permohonan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kami berharap sinergi yang baik kita dapat terus lanjutkan dengan menyalurkan program sosialnya melalui program kurban semakin istimewa, dan tentunya dukungan dan bantuan dari semua pihak sangat kami butuhkan untuk terrealisasinya program ini. Saya Zaki Mufti, mohon maaf apabila kesalahan dan undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.